Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Prestarika Lukito, dosen manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan bobot 3 SKS dengan 21 pertemuan. Adapun 21 pertemuan sebagai berikut. Pertemuan yang pertama adalah konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua adalah analisis laporan keuangan. Pertemuan ketiga, resiko dan hasil pada aset. Pertemuan keempat, penganggaran modal dan anggaran kas. Pertemuan kelima, keputusan investasi. Pertemuan keenam adalah analisis dana dan aliran kas. Pertemuan ketujuh adalah kebijakan dividen. Pertemuan kedelapan, pendanaan jangka panjang. Pertemuan kesembilan adalah leasing. Pertemuan ke-10, restrukturisasi perusahaan. Pertemuan 11, ruang lingkup perbankan. Pertemuan 12, manajemen dana. Pertemuan 13 adalah manajemen kredit. Pertemuan 14, manajemen jasa. Pertemuan ke-15, jenis-jenis layanan perbankan. Pertemuan ke-16, laporan keuangan. Pertemuan ke-17, laporan keuangan lanjutan. Pertemuan ke-18, tingkat kesehatan bank. Pertemuan 19, tingkat kesehatan bank lanjutan. Pertemuan 20 adalah lembaga keuangan lainnya. Dan pertemuan ke-21, lembaga keuangan internasional. Adapun capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tujuan manajemen keuangan dan prinsip-prinsip keuangan serta ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan, perbandingan rasio perusahaan dengan standar industri. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan resiko-resiko pada perusahaan, mengelola resiko pada investasi dan perhitungan keuntungan portofolio. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menghitung konsep dan metode modal kerja, memahami penganggaran kas dan menyusun penganggaran. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian investasi perhitungan ARR, PBV, NPV, dan IRR, metode perbandingan penilaian analisis investasi. Kemudian ada pertemuan 6, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan aliran dana kas, menghitung arus kas, memberikan argumentasi proses pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pertimbangan dalam pembayaran dividen. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan jenis-jenis pendanaan jangka panjang. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami manfaat dan bentuk leasing, menghitung pembiayaan dan leasing, memutuskan pembiayaan yang lebih ringan antara leasing dan hutang. Kemudian mahasiswa mampu memahami alasan-alasan perusahaan melakukan merger, jenis-jenis merger, dampak merger terhadap perusahaan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup perbankan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai manajemen dana. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai manajemen kredit. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai manajemen kredit. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana tentang jenis-jenis manajemen jasa. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis dalam layanan perbankan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang laporan keuangan. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami tentang laporan keuangan lanjutan. Mahasiswa mampu memahami tentang tingkat kesehatan bank. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk memahami tingkat kesehatan bank lanjutan. Mahasiswa mampu menjelaskan lembaga keuangan lainnya. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Untuk mata kuliah yang saya ampu, dalam metode pembelajaran saya menggunakan dua metode, yaitu metode daring dan metode luring.
di mana metode daring kita menggunakan dengan metode LMS atau e-learning management system dan juga luring sebagai tatap muka ketika di dalam kelas. Untuk penilaian saya menggunakan indikator penilaian kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut penampilan video pembelajaran luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Sehat-sehat ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-19 dalam mata kuliah manajemen keuangan dan perbankan ya. Oke. Sebelumnya kita akan ulas dulu ya di mata kuliah pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di sini materi kita masih membahas tentang tingkat kesehatan bank. Lanjutan ya, tapi ada lanjutannya. Kalau kemarin kita membahas tentang tingkat kesehatan bank juga, tapi tidak semuanya akan kita ulas. Sekarang kita lanjut lagi dengan ulas mengenai tingkat kesehatan bank. Ada yang paham nggak kemarin materi yang minggu lalu pertemuan 18 tentang apa kita membahas kemarin? Tingkat kesehatan bank sampai di mana? Sampai di mana? Pertemuan 18? Baru sampai rasio ya, cuma kita tidak membahas rasio apa saja ya, hanya sekedar cuma tahu oh rasio perbankan itu ada apa aja, contohnya ada apa aja rasio perbankan kemarin? Solvabilitas, profitabilitas, terus likuiditas ya, baru sekedar itu saja ya. Kita belum membahas lagi bagaimana sih rasio perbankan yang digunakan lagi ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang tingkat kesehatan bank lanjutan. Bagaimana sih penilaian tingkat kesehatan bank? Ya, kita bisa lihat di sini ada CAMELS, unsurnya ada CAMELS, di mana penilaian terhadap capital asset quality, manajemen earning liquidity, dan sensitive to market risk dalam penilaian pendekatan RGEC menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1 PBI 2011 pasal 7, faktor-faktor penilaiannya sebagai berikut ya. Yang pertama ada apa saja? Risk profile. Kemudian ada yang kedua? Good corporate governance ya. Ada ketiga? Earnings atau rentabilitas ya. Ini hampir sama dengan profitabilitas, tapi nanti kita akan bahas profitabilitas sama nggak sih dengan rentabilitas ya. Oke, yang keempat ada kapital atau sama dengan modal ya. Kemudian di sini ada juga penerapan manajemen resiko. Jadi tadi ada metode RGEC ya. Di sini lanjut tentang risk profile. Yang pertama tadi tingkat penilaian faktor perbankan itu ada risk profile, ada resiko kredit ya. Ada resiko pasar, resiko likuiditas, kemudian ada resiko operasional, ada resiko hukum, resiko strategis, dan resiko kepatuhan, kemudian ada resiko reputasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan resiko kredit? Ada contoh kasusnya apa? Resiko kredit macet, terus gagal bayar. Ada lagi? Bedanya gagal bayar dengan kredit macet apa? Kredit macet masih bisa bayar. Masih bisa bayar. Kalau gagal bayar udah nggak bisa bayar, udah nggak mampu bayar. Kalau gagal bayar sama sekali tidak bisa membayar, ya itu adalah resiko kredit. Apalagi dunia perbankan pasti punya resiko kredit, ya. Kemudian ada resiko pasar. Di sini ada resiko pasar ya. Dimana kita kalau resiko pasar itu biasanya berhubungan dengan pasar saham atau tren yang sedang berkembang, ya. Trennya seperti apa? Apakah di dunia perbankan itu mereka punya nggak sih sahamnya di Bursa Efek Indonesia? Ya, obligasinya mereka menerbitkan juga atau tidak? Kemudian reksadananya mereka juga ikut menerbitkan atau tidak? Itu namanya risiko pasar. Ya. Kemudian ada likuiditas.
Nah, kalau likuiditas ini adalah berhubungan tadi yang materi minggu lalu ada tentang rasio likuiditas. Itu salah satu unsur penilaiannya. Tapi dalam resiko likuiditas ini adalah kecukupan bagaimana perbankan bisa memenuhi likuiditasnya. Baik itu hutangnya, punya aktiva lancarnya, cukup nggak dalam 1 tahun untuk memenuhi dari likuiditas tersebut. Apabila likuiditasnya tidak cukup, maka nanti akan berdampak pada kehilangan kepercayaan nasabah. Betul. Resiko operasional, ya. Kalau resiko operasional itu berhubungan dengan bagaimana kegiatan operasional perbankan, ya. Karena di sini kita bahas tentang dunia perbankan. Resiko hukum, resiko ini perbankan itu mereka punya dilindungi oleh resiko kepatuhan, ya. Di mana resiko kepatuhan ini mereka punya aturan yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, apabila perbankan melanggar, nanti akan berdampak kepada resiko hukumnya. Ya. Kemudian ada resiko strategis. Bagaimana perbankan bisa menyikapi di mana ketika keadaan kondisi sekarang ini ekonomi sedang tidak stabil. Langkah apa, strategi apa yang dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi strategi ke depan? Ya, contoh, apakah nasabahnya itu bisa mampu nggak sih untuk terus melakukan simpan pinjam, ya, melakukan simpanan, kemudian melakukan kredit, gitu ya, di tengah sekarang kondisi ekonomi yang tidak stabil, ya. Kemudian ada resiko kepatuhan yang berhubungan juga dengan resiko hukum. Kemudian ada resiko reputasi. Nah, resiko reputasi ini berdampak kepada nama reputasi dari perbankan itu sendiri. Apabila misalkan mendapatkan layanan yang kurang memuaskan kepada nasabah, itu akan masuk kepada resiko reputasi, ya. Nah, indikator dalam mengukur faktor risk profile. Di sini ada non-performing loan atau NPL, ya, dalam resiko kredit. Ada interest risk atau IRR dalam resiko pasar. Kemudian ada loan to deposit ratio, di mana loan to deposit ratio ini adalah menggambarkan tingkat kesehatan bank dalam penilaian rasio likuiditas, ya, yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, itu ada rasio LDR-nya. Kemudian rasio LDR ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya kepada pihak bank. Kemudian di mana kesehatan bank yang semakin baik karena tingkat kepercayaan nasabah kepada bank semakin tinggi. Nah, ini bisa menjadi faktor apabila nasabah punya tingkat kepercayaan tinggi kepada bank, maka akan mempengaruhi bagaimana loan to deposit rasionya, ya. LDR ini diperoleh dari perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga, ya. Semakin besar nilai kredit, nilai RDR, maka akan semakin rendah bank dalam kemampuan likuiditasnya, ya. Ini menurut Fitrianto dan Mawardi. Kemudian rumus adalah LDR, yaitu total kredit dibagi dana pihak ketiga dikali dengan 100%, ya. Maka ini terdapatlah loan to deposit ratio. Terus bagaimana misalkan ada tingkat kepercayaan nasabah yang berkurang, mempengaruhi nggak dari nilai LDR ini? Kepercayaan nasabahnya berkurang, mempengaruhi nggak loan to deposit rasionya? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, ya, karena memang bisa melihat bagaimana si bank ini bisa memberikan pelayanan juga maupun kemampuan dalam membayar kembali kewajiban. Kewajiban tuh hutang. Karena kan ada dana yang dipinjam, kemudian dibuat kredit, uangnya bisa berputar lagi, ya. Itu adalah yang digunakan oleh rasio LDR, ya. Oke. Selanjutnya ada selanjutnya ada NPL atau kita bisa bilang non-performing loan, ya. Di mana ada rasio NPL di sini menggambarkan resiko kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan bank, ya. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menyeleksi calon peminjam dengan baik sehingga terjadinya kredit macet dapat dihindari. Pernah dengar nggak kalian ketika mengajukan kredit tiba-tiba didatangi oleh orang survei?
Pernah, ya, ketika kita mengajukan kredit pasti ada yang namanya disurvei dulu di rumahnya, dilihat bagaimana sih kondisi nasabahnya, calon peminjam ini, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Nanti akan dianalisa oleh bagian dari pemegang analisis kredit. Ya, di situ nanti kita bisa ditentukan apakah kreditnya layak ataukah masuk ke dalam kategori kredit macet atau gagal bayar, ya. Kemudian di sini NPL ini diperoleh dari perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit, ya. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana menghitungnya? Kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%, ya. Di sini kredit bermasalah ini kita akan lihat bagaimana apakah dana pihak ketiganya banyak masalah, baik itu di kategori piutangnya maupun di hutangnya, gitu, ya. Kemudian total kredit juga ada di dalam laporan keuangan. Nanti kita akan coba menghitung dari mana laporan keuangan dengan menggunakan analisa menggunakan Bank Mandiri, ya. Oke. Kemudian ada peringkat kompositnya juga, di mana di sini adalah bisa menjadi suatu standar ketika bank sudah memenuhikah nilai rasionya ataukah belum. Nah, di sini ada beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang biasa kalian dengar nih. Mungkin udah familiar belum dengan BOPO, rasio BOPO? Belum ya? Belum familiar ya? Oke, di sini ada BOPO termasuk rasio rentabilitas. Yang tadi Ibu bilang, rentabilitas dengan profitabilitas sama atau beda? Sama atau beda? Profitabilitas dengan rentabilitas sama atau berbeda? Sama. Rentabilitas ini Bu, dia pendapatan ya. Kalau profitabilitas keuntungannya. Rentabilitas pendapatan. Kalau profitabilitas keuntungan. Sebetulnya hampir sama. Rentabilitas dengan profit itu sama-sama keuntungan. Tapi bedanya adalah kalau untuk rentabilitas ini bisa didapati dari investasi sebetulnya, ya. Sedangkan profit itu memang real dari keuntungan, ya. Belum ditambahkan dengan investasi, ya. Itu adalah rentabilitas. Nah, kalau di sini definisinya adalah rasio biaya operasional terhadap rentabilitas operasional disebut dengan rasio efisiensi. Kenapa sih kok rasio efisiensi? Kenapa dibilangnya efisiensi di sini? Karena di sini adalah tujuannya untuk mengurangi, kita melihat bagaimana beban operasional. Apakah beban operasionalnya ini meningkat ataukah menurun. Nah, disitulah menjadi disebut rasio efisiensi. Karena seharusnya yang namanya beban atau biaya, pasti perusahaan atau perbankan akan segera mungkin untuk menekan segala pengeluaran, ya, akan segera ditekan. Makanya dinamakan dengan rasio efisiensi, ya. Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ya. Maka di sini adalah apabila rasio BOPO-nya semakin kecil, berarti semakin efisien, ya. Ya berarti semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh bank. Karena kenapa? Karena rasio BOPO ini, karena BOPO ini kan adalah rasio biaya, ya, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Maka semakin kecil semakin bagus atau semakin besar semakin bagus? Semakin kecil semakin bagus, karena memang semakin kecil semakin meminimalisir biaya pengeluaran, betul, ya. Nah, bagaimana untuk mengukurnya rasio BOPO? Biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Oke. Ini baru BOPO ya. Tadi NPL, LDR. LDR atau LDR artinya apa LDR? Loan to deposit ratio. Oke. Di sini ada tentang good corporate governance. Tadi adalah termasuk kategori risk profile. Di sini kategorinya adalah good corporate governance, ya.
Di mana good corporate governance ini adalah struktur mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan pelaksanaan tugas komite, ya. Di mana governance proses mencakup fungsi kepatuhan bank, ya, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir governance output mencakup adalah transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance, ya, yang memenuhi prinsip transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness, ya. Di mana transparan ini adalah laporan keuangan yang tidak ditutup-tutupi atau secara terbuka, ya. Tidak ada sesuatu hal yang ditutupi. Contoh misalkan ada dana penggelapan gitu ya. Kemudian harus sesuai dengan accountability, sesuai dengan perhitungan dari akuntansinya. Responsibility dan independensi juga fairness, ya. Di sini yang bertanggung jawab juga adalah di mana ada fungsi audit intern dan ekstern. Ada tim audit di sini sebagai good corporate governance. Di sini ada peran audit, ya, di mana peran audit itu bisa melihat apakah terjadi masalah dalam keuangan perusahaan atau perbankan ataukah tidak. Ini adalah tugas dari audit internal dan maupun audit eksternal. Kalau audit eksternal di sini adalah mencakup dari good corporate governance tentang internal, ya, maupun eksternal, ya. Eksternal itu ada yang namanya akuntan publik, ya, sedangkan audit internal itu audit yang berasal dari dalam bank itu sendiri, ya. Oke, kemudian di sini ada earning rentabilitas, ya, ada ROA, di mana ROA di sini adalah laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset, ya. Di mana di sini kita bisa menghitung keuntungan bersih yang diperoleh dan penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan. Ada peringkat kompositnya sama 1 sampai dengan 5. Di mana peringkat 1 bobotnya kurang dari 2% dengan kategori sangat sehat, 1,25% sampai dengan 2% itu sehat, 0,5% sampai dengan 1,25% cukup sehat, 0% sampai dengan 0,5% kurang sehat, dan yang peringkat komposit kelima negatif sama dengan tidak sehat, ya. Itulah dari rasio ROA. Kemudian earning rentabilitas di sini juga ada ROE, ya. Di mana ROE di sini adalah pengukuran penghasilan tersedia bagi para pemilik perusahaan, ya, baik itu pemegang saham biasa ataupun pemegang saham preferred, ya. Saham kita sudah pernah bahas di awal, ya. Kemudian di sini ada peringkat komposit dari ROE, di mana ada peringkat kompositnya juga, ya. Peringkat komposit 1 sampai dengan 5. Kemudian peringkat komposit yang terbaik adalah kurang dari 20%. Lebih dari 20%, ya. Itu sama dengan sangat sehat. Kemudian bagaimana yang paling rendah? Negatif, ya. Negatif itu berarti tandanya tidak sehat. Nah, di sini ada ROA dan ROE, ya. ROE itu sama dengan ROA, cuma bedanya sedikit. Yang satu tentang keuntungan total aset, untuk ROE keuntungan dari investasi, ya. Oke, di sini ada kapital, ya. Kapital di sini merupakan penilaian terhadap kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Di mana aspek yang dimiliki di sini adalah capital adequacy ratio atau CAR. Tujuan dari kecakupan modal minim adalah untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul dari aset tertimbang atau kita bisa bilang dengan ATMR, ya, yang telah memperhitungkan beberapa resiko serta untuk mengatasi kerugian dari resiko lain yang belum diperhitungkan sepenuhnya yang berpotensi terjadi di masa
mendatang. Ini ada juga peringkat kompositnya. Ini bisa sebagai standar ya. Ketika nanti kalian menganalisa, bisa dijadikan sebagai standar bagaimana komposit dari capital adequacy ratio, ya. Di mana ada peringkat komposit satunya. Berapa komposit yang sangat sehat bobotnya? Lebih dari 12%. Kategori sedang. Yang mana kategori sedang? Peringkat komposit yang ketiga, ya. Berapa bobotnya? 8% sampai dengan 9%. Kategorinya adalah cukup sehat. Dan yang paling rendah adalah kurang dari 5%. Kategorinya tidak sehat. Oke, di sini ada tugas. Sebelum ada tugas, ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Kan tadi Ibu menjelaskan rasio rentabilitas. Betul. Kan ada return on asset dan ada return on equity. Nah itu apa sih Bu perbedaan dari kedua tersebut, dari ROA dan ROE? Oke. Untuk yang tadi ya, kita buka lagi nih. Nah, ini kan ada ROE ya, kemudian ada ROA. Oke, ini ada ROA. ROA di sini adalah dari keuntungan ya, keuntungan. Oh ya, rumusnya di sini adalah laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Nah, ini kita bisa lihat berapa total asetnya dibagi dengan laba sebelum pajak, atau baik itu laba operasional atau laba yang belum dikurangi dengan bunga atau pendapatan lain, ya, bukan laba bersih. Karena di sini kategorinya laba sebelum pajak, ya. Oke, itu bedanya. Ini ROA itu lebih kepada keuntungan yang dibandingkan dengan total aset, ya. Kan di sini ada keterangannya laba, ya. Oke. Kemudian di sini ada ROE. Kalau ROE itu adalah laba bersih, ya. Laba bersih dibagi modal inti atau yang bisa dikenal dengan ekuitas, betul. Yang kita bahas di materi sebelumnya ya. Kan ada tentang ekuitas, aktiva, pasiva ya. Nah, di sini adalah modal inti, modal yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari investasi. Investasi di sini adalah pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferred. Ya, ini adalah investasinya. Ya. Oke, gimana Mbak? Pertanyaannya sudah terjawab belum? Oke. Terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut ya. Silakan kalian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah hitunglah rasio perbankan dari laporan keuangan Bank Mandiri periode 2022 dan 2023 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, yaitu ada LDR, ada NPL, ada BOPO, ROA, ROE, dan CAR. Ya, ini dikumpulkan minggu depan ya. Ini dibuat PR sekaligus bisa dilakukan analisa, dikumpulkan dan di minggu depan karena kita sebelum UAS ya, jadi kita kumpulkan minggu depan. Kemudian ditulis dengan kertas folio ya, tulis tangan dan dimasukkan dalam kertas folio. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum Ibu akhiri? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan. Materi kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.